Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Mika Saskia, saya dari 11 TKC 1. Pada video kali ini kita akan belajar tentang static routing. Pertama-tama kita belajar tentang apa sih itu static routing. Static routing itu untuk menghubungkan dua network yang berbeda. Untuk menghubungkannya kita menggunakan router. Nah, langsung saja kita ke topologinya. Kita akan membuat topologi static routing dengan satu router terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan router 2811. Kemudian saya tambahkan 2 PC. Nah, setelah kita buat topologi satu router dan 2 PC, kita akan sambungkan menggunakan kabel automatic. Nah, di sini langsung saja kita isikan IP pada masing-masing PC. Di sini untuk PC pertama, caranya kita klik desktop, kemudian IP configuration. Di sini kita isikan IP-nya 10.10.10.10. Kemudian subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita isikan juga default gateway-nya, yaitu 10.10.10.1. Nah, setelah PC pertama terisi, kita juga akan mengisi ke PC yang kedua. Caranya masih sama, tetapi dengan IP yang berbeda. Di sini kita isikan IP 20.20.20.20. Kemudian subnet masknya sama seperti yang tadi, yaitu 255.0. Default gateway-nya yaitu 20.20.20.1. Setelah kita isikan semua IP pada setiap PC, selanjutnya kita akan mulai konfigurasi di routernya. Ini kita klik router, kemudian klik CLI. Sini kita ketikkan no. Kemudian seperti biasa kita masuk ke global configuration, enable conft. Kemudian interface FA 0/1. Maaf. Kemudian kita ketikkan interface FA 0/0. Setelah itu, kita aktifkan dulu kabelnya dengan perintah no sh atau no shutdown. Nah, setelah kita masukkan perintah no shutdown, kemudian kita masukkan IP-nya. IP address 10.10.10.1 atau default gateway dari PC 0. Kemudian sertakan juga subnet masknya, yaitu 255.255.255.0. Di sini kita enter, kemudian kita exit, lalu masukkan juga interface FA 0/1. Kemudian kita nyalakan dulu kabelnya, yaitu no shutdown. Kemudian masukkan juga IP-nya, IP address 20.20.20.1 atau default gateway dari PC 1. Sertakan juga subnet masknya, yaitu 255.255.255.0. Kemudian di sini kita enter. Nah, di sini
kita akan coba dengan kirim pesan. Kita coba ping. Nah, untuk awal-awal biasanya masih valid karena sedang memproses. Ini kita akan coba lagi. Nah, di sini sudah successful. Setelah mengirim surat dan tandanya successful, kita akan coba cek di command prompt. Di sini saya coba cek di PC yang pertama. Kita ketikkan ping 20.20.20.20 dan 20. Nah, di sini bisa dilihat bahwa sudah berhasil ya teman-teman. Berhasil mengkonfigurasikan static routing dengan satu router. Selanjutnya, kita akan coba menggunakan dua router. Kita buat lagi topologinya. Di sini saya akan menggunakan router 2911. Di sini kita tambahkan dua router dan dua PC. Kemudian kita sambungkan dengan kabel automatic. Nah, setelah kita membuat topologi dengan dua router dan dua PC, kita langsung saja mulai dengan mengisikan IP pada masing-masing PC-nya. Di sini kita mulai dari PC yang ketiga. Di sini PC 1, PC 2, PC 3, dan PC 4. Di sini kita mulai dari PC 3. Kita ke desktop, kemudian IP configuration, lalu masukkan IP-nya, yaitu 192.168.1.10. Kemudian subnet masknya yaitu 255.0. Untuk default gateway-nya di sini 192.168.1.1. Nah, selanjutnya kita akan isikan ke PC 4. Dengan IP 192.168.2.10. Kemudian subnet masknya 255.0 dan default gateway-nya yaitu 2.1, 192.168.2.1. Setelah kita isikan IP pada masing-masing PC, selanjutnya kita akan mulai konfigurasi routernya. Yang pertama-tama kita akan memulai konfigurasi di router 1. Di sini kita tap CLI, kemudian kita ketikkan saja no. Kemudian kita masuk global configuration dengan ketikan enable conft. Nah, kemudian di sini kita akan masukkan interface gig 0/0. Selanjutnya kita ketikkan no shutdown. Setelah itu kita masukkan IP-nya dengan ketikan IP address 192.168.1.1. Setelah itu kita enter. Dan setelah kita ketikkan no shutdown, kita ketikkan juga IP address-nya. Di sini kita ketikkan IP address 192.168.1.1. Sertakan juga subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Selanjutnya kita exit. Kemudian kita masukkan juga interface gig 0/1. Kemudian kita nyalakan kabelnya yaitu dengan perintah no shutdown.
Kemudian kita juga masukkan IP address-nya dengan ketikan IP address 192.168.10.1. Sertakan juga subnet mask-nya. Di sini untuk konfigurasi pada router 1 sudah selesai. Kemudian kita akan konfigurasikan di router yang kedua. Di sini kita tap CLI, kemudian kita ketikkan no. Kemudian kita masuk ke global configuration. Kita ketikkan enable, kemudian const. Lalu kita masukkan perintah interface gig 0/1. Setelah itu kita ketikkan no shutdown. Lalu masukkan juga IP-nya, yaitu 192.168.2.1 dan sertakan juga subnet mask-nya. IP address 192.168.2.1, kemudian subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita exit. Lalu masukkan lagi interface gig 0/0. Lalu no shutdown. Kemudian kita masukkan IP-nya lagi, yaitu 192.168.10.2. Sertakan juga subnet mask-nya. Nah, di sini untuk konfigurasi router 1 dan 2 sudah selesai. Kemudian kita akan coba ping dengan cara mengirim surat dari PC yang ketiga ke PC yang keempat. Nah, di sini untuk pengecekan ping masih gagal ya teman-teman, karena ada source dari PC 3 yaitu 192.168.1.10 dan destination milik PC 4 yaitu 192.168.2.10. Nah, source itu artinya PC 3 ingin mencari IP milik PC 4 sebagai tujuannya. Nah, saat kita mengirim pesan tadi masih gagal karena kita belum setting static routing-nya. Saja kita akan mulai konfigurasi static routing-nya. Kita mulai dari router yang pertama, router 1. Di sini kita ke CLI, kemudian kita masuk ke global configuration, enable const. Kemudian kita masukkan perintah interface gig 0/1. Perintah interface gig 0/1 kita masukkan juga perintah IP root. Di sini untuk IP root-nya yaitu 192.168.2.0. Kemudian sertakan juga subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian gateway-nya 10.10.10.2. Kemudian kita akan konfigurasikan ke router 2. Di sini kita masuk global configuration. Setelah itu kita masukkan interface gig 0/0. Setelah itu kita masukkan IP route 192.168.1.0. Kemudian subnet mask-nya masih sama yaitu 255.0 dan default gateway-nya yaitu
10.10.10.1. Nah, di sini untuk konfigurasi router 1 dan 2 sudah selesai. Di sini kita coba kirim pesan dari PC 3 ke PC 4. Nah, di sini masih valid karena masih awal. Kita coba lagi untuk kirim pesannya. Nah, di sini untuk pingnya sudah berhasil dan untuk kirim suratnya juga sudah berhasil. Yang artinya kita sudah berhasil mengkonfigurasikan static routing dengan 2 router. Selanjutnya, kita akan coba mengkonfigurasikan static routing dengan 3 router. Di sini kita akan menggunakan topologi yang sama, hanya saja kita akan menambahkan 1 router lagi dan 1 PC lagi. Di sini saya masih menggunakan router yang sama, yaitu 2911. Di sini saya menggunakan kabel otomatis. Nah, di sini saya akan PC yang keempat. Di sini saya akan mengisikan IP-nya. Di sini untuk IP PC 4, saya menggunakan IP 192.168.3.10. Kemudian subnet masknya 255.0 dan default gateway-nya 3.1. Lalu kita akan mulai konfigurasi ke router yang ketiga ini. Ini kita tap CLI. Kemudian di sini kita ketikkan saja no. Kemudian kita masuk global configuration. Lalu masukkan perintah interface gig 0/1. Kemudian no shutdown. Dan kita masukkan IP-nya, IP address 192.168.3.1. Kemudian sertakan juga subnet masknya, yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita exit. Lalu kita masukkan lagi perintah interface gig 0/0. Setelah itu kita masukkan perintah no shutdown dan IP address 192.1. IP address-nya, kemudian kita masukkan IP address-nya 20.20.20.1. Kemudian subnet masknya masih sama 255.0. Nah, di sini kita enter. Kemudian kita move ke router 2. Di sini kita masuk global configuration lagi. Setelah itu kita masukkan interface gig 0/2. Lalu no shutdown. Lalu masukkan IP address 20.20.20.1. Subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita sudah selesai memasukkan semua IP ke router dan PC-nya. Selanjutnya kita coba lakukan routing dari router 2 ke router 3. Karena tadi dari router 1 ke 2 sudah saling terhubung.
Langsung saja di sini kita konfigurasikan pada router 3. Di sini pada router 3 kita exit, masukkan IP root 192.168.1.10. Kemudian kita masukkan juga subnet mask dan gateway-nya. Subnet mask-nya masih sama, yaitu 255.0. Kemudian gateway-nya 10.10.10.1. Di IP root 192.168.2.0 255.255.255.0 dan default gateway-nya 20.20.20.1. Nah, di sini karena kita belum mengkonfigurasikan router 1 ke router 3, jadi sekarang kita akan konfigurasikannya juga. Yang pertama kita ke router 1. Ini kita masuk global configuration terlebih dahulu. Kemudian IP root 192.168.3.1.0. Kemudian subnet mask lalu masukkan juga default gateway-nya. Kemudian kita enter. Nah, kemudian kita lanjut ke router yang kedua. Di sini kita exit. Kemudian masukkan IP root 192.168.3.0 subnet mask dan default gateway. Lalu bisa kita cek dengan perintah do show IP root. Nah, di sini sudah ada yang statik pada gig 1/0. Lalu kita akan coba ping surat dari PC 3 ke PC 4. Di sini masih valid. Kita akan coba lagi. Langsung saja kita tambahkan switch dengan seri 2960. Kemudian kita tambahkan juga 4 PC. Kemudian kita akan sambungkan menggunakan kabel otomatis. Kemudian setelah kita sambungkan menggunakan kabel otomatis, kita akan kelompokkan menjadi VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, di sini kita akan membuat kotakannya. Di sini untuk VLAN 20, kemudian di sini untuk VLAN 10. Nah, untuk VLAN 20 ini memiliki IP 172.168.2.1 dan VLAN 10 memiliki IP 172.168.1.1. Langsung saja kita tambahkan VLAN-nya di switch. Kita klik switch. Kemudian tap CLI. Di sini kita masuk global configuration. Kemudian kita masukkan VLAN 10. Kemudian exit.
lalu masukkan lagi VLAN 20, exit. Kemudian kita coba cek do show VLAN. Nah, di sini sudah ada VLAN 10 dan VLAN 20. Tetapi belum ada interface-nya. Selanjutnya kita akan masukkan interface-nya terlebih dahulu. Di sini kita ketikkan interface range FA 0/2 sampai 3. Kemudian switch port mode access. Lalu switch port access VLAN 20. Kemudian kita exit, lalu masukkan lagi interface range FA/4. Kemudian kita juga masukkan switch port mode access dan switch port access VLAN 10. Lalu kita coba cek do show VLAN. Nah, di sini sudah ada VLAN 10 dan sudah ada VLAN 20, serta sudah ada interface-nya juga. Kemudian kita akan konfigurasikan di routernya. Kita klik router 3. Kemudian di sini kita masuk global terlebih dahulu. Lalu kita masukkan interface gig 0/2. Lalu no shutdown dan kita exit. Lalu kita buat zoom interface-nya. Ketikkan saja interface gig 0/2 0/2.10. Kemudian kita ketikkan encapsulation.1q. .1q10. Oh iya, di sini saya lupa memasukkan IP pada PC. Sekarang kita masukkan dulu IP dulu pada masing-masing PC di VLAN 20 dan VLAN 10. Di sini yang pertama saya akan memasukkan ke VLAN 20. PC yang kelima. Di sini saya gunakan IP 172.168.2.2, lalu subnet masknya 255.255.255.0, lalu default gateway-nya 2.1. Selanjutnya
Nah, selanjutnya di sini kita lanjutkan ke switch ini. Selanjutnya setelah kita masukkan IP-nya, kita lanjut konfigurasi pada router 3. Kemudian kita di sini ketikkan IP address 172.168.1.1, lalu sertakan subnet masknya. Kemudian di sini kita exit. Lalu ketikkan interface. gig 0/2. Lalu, maaf, di sini ternyata ada titik 20. Selanjutnya kita juga masukkan perintah encapsulation.1q.20. Lalu masukkan IP address 172.168.2.1. Lalu subnet masknya 255.0. Kemudian di sini kita exit. Nah, di sini kita sudah melakukan konfigurasi VLAN static routing. Nah, di sini kita belum mengaktifkan mode terang. Kita masuk ke switch. Kemudian di sini kita exit. Lalu masukkan perintah interface fa 0/1. Kemudian kita aktifkan terangnya dengan perintah switch port mode terang. Kita akan coba kirim pesan dari isi ini ke ini. Successful. Kemudian setelah ini kita coba di antar VLAN. Misalnya di sini dari PC yang pertama ini ke sini. Nah, di sini antar VLAN pun sudah berhasil. Kemudian kita lakukan konfigurasi static routingnya. Untuk saat ini, yang bisa berkomunikasi dengan VLAN 10 dan 20 hanya router 3 atau PC 4. Jadi, kita akan konfigurasikan router 1 dan 2 agar bisa saling berkomunikasi juga. Sekarang kita coba konfigurasi di router 2 terlebih dahulu. Di sini kita masuk global configuration. Lalu kita masukkan IP route. Di sini IP root-nya 172.168.1.0. Lalu masukkan juga subnet mask dan default gateway 20.20.20.2. Lalu kita masukkan lagi IP route 172, di sini titiknya 2.0. Lalu subnet mask dan default gateway. Kemudian di router 1. Maaf, di sini saya salah ketik.
Nah, di sini kita sudah masuk ke global configuration. Kemudian kita masukkan perintah IP root. Sini kita masukkan 172.168.1.0. Kemudian masukkan juga subnet masknya dan default gateway-nya 10.10.10.2. Kemudian kita enter. Wow. 172.168.2.0. Kemudian subnet masknya. Lalu default gateway-nya. Nah, di sini sudah selesai. Saatnya kita coba mengirim pesan. Nah, bisa dilihat di sini sudah successful semua, yang berarti kita berhasil untuk mengkonfigurasikannya. Mungkin itu saja video saya pada kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!